Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam pengalaman mudik kemarin, saya bertemu dengan salah seorang ASN. Beliau bekerja di Dinas Pendapatan Daerah dan sekarang sudah pensiun. Beliau bercerita tentang pengalaman dulu ketika beliau bekerja, di mana beliau termasuk di antara orang yang berusaha untuk menghindari semua pendapatan yang haram, uang-uang yang terlarang dan seterusnya. Anti korupsi. Kalau ada misalnya hasil dari perjalanan dinas fiktif beliau tidak mau terima, termasuk misalnya rapat-rapat yang tidak ada, kemudian ada uang amplopnya, beliau tidak mau terima. Hingga akhirnya beliau banyak mendapatkan tantangan, terutama dari kawan-kawan kerja beliau. Kemudian beliau menyampaikan bahwa teman-temannya yang satu kantor atau yang berada di satu dinas yang sama menyampaikan, kamu sok suci, si fulan ini orangnya sok suci, si A ini orangnya sok suci, dan seterusnya. Intinya kalimatnya kalimat sok suci. Baik. Dan ternyata kalimat semacam ini, tuduhan semacam ini tidak hanya disampaikan dalam kasus beliau. Beberapa kasus yang lain, ketika orang berusaha untuk menghindari sesuatu yang haram, dikatakan sebagai orang yang sok suci. Ada beberapa teman yang juga bercerita ketika beliau diajak untuk minum khamr bersama teman-temannya, beliau nggak mau dan kemudian digelari sok suci. Kemudian ada juga orang yang ketika dia diminta untuk melepas jilbab, tapi wanita ini nggak mau, kemudian disebut oleh teman-temannya dengan sok suci dan seterusnya. Sehingga seolah-olah mereka punya kesepakatan bahwa ketika ada orang yang berusaha menghindari sesuatu yang haram dan tidak bisa dipengaruhi, maka tuduhan yang bisa disampaikan adalah kamu sok suci. Kaum muslimin yang kami hormati, ternyata tuduhan semacam ini dulu pernah disampaikan oleh kaum Sodom kepada Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala bercerita di surat Al-A'raf ketika Allah menyebutkan tentang bagaimana dakwahnya Nabi Lut alaihissalam, di mana mereka diminta untuk menghindari yang namanya praktek homoseksual. Lalu mereka tidak punya jawaban selain mereka mengatakan, Allah kutip dalam Al-Quran, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Tidak ada jawaban dari kaumnya Nabi Lut selain mereka mengatakan, akhrijuhum min qaryatikum, usir mereka Nabi Lut dan keluarganya, min qaryatikum, dari kampung kalian. Innahum unasu yatatahharun, sesungguhnya mereka ini adalah manusia-manusia yang yatatahharun. Dalam terjemah Depak, kalimat yatatahharun diterjemahkan dengan orang yang berpura-pura suci. Atau dalam bahasa kita bisa gunakan kalimat yang lain, orang yang sok suci. Sehingga pada waktu Nabi Lut alaihi salatu wassalam tidak mau menuruti kemauan mereka untuk melakukan praktek homoseksual, atau kemudian menyerahkan tamunya yaitu para malaikat yang berubah wujud jadi manusia yang cakep-cakep, kemudian mau mereka jadikan sebagai korban homoseksual, mereka nggak punya alasan untuk membantah dakwahnya Lut ini. Karena apa yang disampaikan Lut ini benar. Praktek ini adalah praktek yang sangat kotor. Seorang lelaki melakukan hubungan badan dengan lelaki. Praktek yang sangat keji. Dalam posisi ketika mereka sudah tidak punya alasan lagi, maka yang mereka sampaikan adalah satu kalimat. Lut adalah orang-orang yang sok suci. Hal yang sama bisa kita jumpai di lingkungan kita. Ketika ada orang yang menghindari korupsi, ada orang yang tidak mau diajak untuk minum khamr, ada orang yang tidak mau diajak untuk membuka auratnya, termasuk diantaranya orang yang tidak mau diajak untuk berbuat zina, atau bahkan dia tidak mau diajak untuk melakukan praktek pelanggaran yang lainnya, tidak mau mengambil harta haram dan seterusnya. Tindakan mereka ini sudah benar, tapi mereka tetap dicela dan mereka tetap disudutkan. Ketika posisi orang yang mencela itu sudah tidak punya kalimat yang cocok, maka yang mereka gunakan adalah kalimat, kamu jangan sok suci. Karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengutip keterangan Qatadah Ibnu Di'amah, di mana Qatadah mengatakan, abuhum min ghairi aibin. Kaumnya Nabi Lut mencela Nabi Lut padahal itu bukan aib.
Sebagaimana masyarakat kita terkadang mencela orang-orang yang dia suka menghindari sesuatu yang haram dengan celaan sok suci. Padahal itu bukan aib. Karena sudah semestinya seorang muslim dan manusia yang baik menghindari sesuatu yang haram. Sudah semestinya seorang muslim menghindari korupsi. Sudah semestinya seorang muslim menghindari uang haram. Maka di saat lingkungannya mereka tidak mau untuk menghindari itu, mereka nggak punya alasan. Abuhum min ghairi aibin. Maka mereka mencela orang-orang yang menghindari sesuatu yang haram ini dengan sesuatu yang itu sebenarnya bukan aib. Sok suci. Oleh karena itu kaum muslimin yang kami hormati, jika kita menjumpai ada di antara teman-teman kita, saat kita menghindari sesuatu yang haram, lalu kemudian lingkungan Anda berkomentar, kamu jangan sok suci, kamu orang yang sok suci, dan seterusnya, Anda tidak perlu sedih, Anda tidak perlu berkecil hati. Sadarilah bahwasanya sejatinya mereka ini yang mengatakan sok suci adalah orang yang sedang melestarikan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum Sodom, yang dulu mereka telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan cara buminya dibalik dan dihujani dengan batu. Sehingga mereka sejatinya adalah melestarikan kalimat buruk yang diucapkan oleh mulut-mulut orang-orang yang jahat di masa silam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan batin bagi kaum muslimin yang selalu istiqamah dalam kebaikan dan menghindari sesuatu yang haram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.